Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai steroid dengan dosen pengampu Ibu Hilda Maisara, S.Pharm APT MSI. Sebelumnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Saika Fayunani Lokis, kemudian ada Siti Naila Daramira, ada Mustaq Syira, Mulyana Bancin, dan yang terakhir ada Zia Nakiza. Topik-topik yang akan kami bahas di dalam video ini adalah yang pertama, pendahuluan steroid, 2. Klasifikasi steroid, 3. Biosintesis steroid, 4. Manfaat dan cara isolasi steroid, kelima, identifikasi dan karakteristik steroid, dan keenam adalah tumbuhan-tumbuhan yang mengandung steroid. Yang pertama ada pendahuluan. Steroid adalah senyawa organik bahan alam yang dihasilkan oleh organisme melalui metabolit sekunder. Senyawa ini banyak ditemukan pada jaringan hewan dan tumbuhan dan tidak terhidrolisis yang didapatkan dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau squalena. Steroid termasuk dalam golongan triterpenoid. Seperti yang kita ketahui, golongan triterpenoid ini memiliki 30 atom C sehingga dia mengandung 6 isoprena. Steroid yang terdapat pada jaringan hewan berasal dari lanosterol, sedangkan steroid yang terdapat pada jaringan tumbuhan berasal dari sikloartenol. Berikut adalah struktur dasar steroid. Nah, steroid ini mempunyai struktur dasar yang terdiri dari 17 atom karbon yang membentuk 4 cincin, yaitu 3 sikloheksana dan 1 siklopentana. Cincin-cincin ini biasa dinamakan cincin A, B, C, dan D. Perbedaan jenis steroid yang satu dengan steroid lainnya adalah terletak pada gugus fungsional yang diikat oleh keempat cincin ini dan tahap oksidasi setiap cincin. Selanjutnya, macam-macam steroid. Menurut asalnya, senyawa steroid dibagi atas 4, yaitu zoosterol, phytosterol, mycosterol, dan marinsterol. Zoosterol yaitu steroid yang berasal dari hewan, misalnya kolesterol. Phytosterol yaitu steroid yang berasal dari tumbuhan, misalnya sitosterol dan stigmasterol. Mycosterol yaitu steroid yang berasal dari fungi, misalnya ergosterol. Marinsterol yaitu steroid yang berasal dari organisme laut, misalnya spongsterol. Macam-macam steroid berdasarkan jumlah atom karbonnya. Steroid terbagi atas 3. Yang pertama, steroid dengan jumlah atom karbon 27, misalnya zimasterol. Steroid dengan jumlah atom karbon 28, misalnya ergosterol. Dan yang ketiga, steroid dengan jumlah atom karbon 29, misalnya stigmasterol. Selanjutnya adalah struktur dari zimasterol, ergosterol, dan stigmasterol. Di sini saya ingin menjelaskan tentang klasifikasi dari steroid. Klasifikasi steroid dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sterol, yang kedua ada asam empedu, yang ketiga hormon kelamin, keempat hormon adrenokortikoid, yang kelima aglikon kardiak, dan yang terakhir sebagai sapogenin. Yang dimana pertama itu ada sterol. Sterol merupakan lemak amfifatik yang disintesis dari asetil koenzim A melalui jalur HMG-CoA reduktase. Lemak sterol adalah bentuk khusus steroid dengan rumus bangun yang diturunkan dari kolestana dilengkapi gugus hidroksil OH pada atom C3. Sterol dapat ditemukan pada tumbuhan fitosterol, pada hewan zoosterol, dan fungi di ergosterol. Contoh fitosterol yaitu kampessterol, silosterol, dan stigmasterol. Aktivitas farmakologi yang dimiliki sterol adalah dapat berfungsi sebagai agen antibakteri. Kedua ada asam empedu. Asam empedu adalah asam steroid yang diproduksi oleh hati dan disimpan di dalam empedu. Asam empedu biasanya ditemukan dalam bentuk asam folik dengan kombinasi dengan glisin dan taurin. Contoh asam empedu adalah asam folat dan asam kenodeoksikolat yang dihasilkan di hati. Asam empedu merupakan steroid yang tidak dihasilkan pada tumbuhan. Ketiga, hormon kelamin. Hormon kelamin umumnya merupakan turunan steroid. Molekul hormon kelamin bersifat planar dan tidak lentur. Hormon kelamin ditemukan pada hewan untuk perkembangan ciri khas seks primer dan sekunder. Hormon kelamin dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, hormon androgen. Contohnya testosteron dan dihidrotestosteron. Yang kedua, hormon estrogen. Contohnya estradiol, estron, dan estriol. Yang ketiga, hormon progesterin.
contohnya progesteron. Dan yang keempat, obat kontrasepsi. Ini merupakan struktur dari testosteron, progesteron, estriol, estradiol, dan estron. Keempat, ada hormon adrenokortikoid. Hormon adrenokortikoid merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Hormon adrenokortikoid ditemukan pada manusia. Pengeluaran hormon dipengaruhi oleh adrenokortikotropin hormon atau ACTH yang berasal dari kelenjar pituitari anterior. Hormon adrenokortikoid dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada mineral kortikoid, contohnya aldosteron. Yang kedua, glukokortikoid, contohnya kortisol atau hidrokortisol. Hormon ini berperan meningkatkan glukosa darah dan efek tambahan metabolisme protein dan lemak pada metabolisme karbohidrat. Berikut adalah struktur dari kortisol dan aldosteron. Yang kelima ada aglikon kardiak. Aglikon kardiak atau glikosida jantung merupakan steroid turunan dari siklopentenopenantren yang mengandung lingkaran lakton yang tidak jenuh pada atom C17. Contoh senyawa aglikon kardiak yaitu digoxin. Digoxin dapat ditemukan pada daun tumbuhan Digitalis purpurea yang memiliki efek terapeutik untuk meningkatkan laju kontraksi otot jantung dan menurunkan edema pada penderita gagal jantung. Berikut merupakan daun dari tanaman Digitalis purpurea dan di sampingnya adalah struktur dari digoxin. Dan yang terakhir ada sapogenin. Sapogenin dan bentuk glikosidanya dikenal sebagai saponin. Saponin merupakan senyawa yang menimbulkan busa bila dikocok dalam air. Saponin dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada saponin steroid, tersusun atas inti steroid C27 dengan molekul karbohidrat. Saponin steroid memiliki aktivitas sebagai agen anti-jamur. Contohnya asparagosida yang ditemukan pada batang Asparagus sarmatosus. Yang kedua, saponin triterpenoid yang tersusun atas inti terpenoid dengan karbohidrat. Contohnya asiakosida yang ditemukan pada Centella asiatica. Biosintetis steroid. Steroid dianggap berasal dari terpenoid karena pada jalur biosintetisnya steroid diturunkan dari squalene yang juga merupakan senyawa pembentuk triterpen. Secara garis besar biosintetisnya sebagai berikut, yaitu senyawa prekursor dimulai dari senyawa asetil koenzim A yang bergabung sebanyak 2 molekul dengan beberapa jalur reaksi selanjutnya membentuk asam mevalonat. Setelah mengalami beberapa tahap, reaksi akan membentuk DMAPP atau dimetil alil prifosfat dan isomernya IPP atau isopentenyl pirofosfat. Kedua senyawa ini bergabung dan membentuk monoterpen. Monoterpen selanjutnya bergabung lagi dengan unit isopren, baru membentuk sesquiterpen atau farnesyl pirofosfat, dan 2 molekul farnesyl pirofosfat membentuk squalene, dan selanjutnya teroksidasi menjadi 2,3-epoxysqualene, yang dalam suasana asam membentuk lanosterol atau terpenoid. Lanosterol kehilangan gugus metil, yaitu 2 dari atom C4 dan 1 dari C14 membentuk kolesterol atau steroid. Berikut merupakan bagan dari alir biosintetis steroid yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Semua hormon steroid diturunkan dari kolesterol. Produksi hormon melibatkan nomor modifikasi yang tepat untuk struktur kolesterol, dengan macam modifikasi yang berbeda yang terjadi dalam jalur yang berbeda. Modifikasi tersebut mencakup penyerangan pada posisi atom C11, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21. Konversi 3-hidroksil menjadi keton, dan isomerisasi ikatan rangkap 5 dan 6 menjadi posisi 4 dan 5. Manfaat dan isolasi steroid. Manfaat steroid pada tumbuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan.
Yang kedua, untuk menghambat penuaan daun atau disebut juga dengan thinning skins. Yang ketiga, untuk merangsang pertumbuhan pucuk tumbuhan. Yang keempat, untuk menstimulasi perpanjangan sel di pucuk tumbuhan. Yang kelima, untuk menghambat proses gugurnya daun, serta menghambat pertumbuhan akar dari tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, untuk merangsang diferensiasi silem tumbuhan dan merangsang pertumbuhan pucuk tumbuhan. Adapun manfaat steroid bagi manusia adalah sebagai berikut, yaitu bertindak dalam perkembangan seksual dan fungsi reproduksi, lalu untuk mengatur metabolisme karbohidrat dan memiliki efek anti-inflamasi pada tubuh, dan yang terakhir untuk membantu menjaga tekanan darah serta mengatur keseimbangan garam dan air di dalam tubuh. Isolasi steroid. Nah, ini adalah skema dari isolasi steroid. Yang pertama, sampel ditambahkan dengan CHCl3 dan CH3OH atau metanol dengan perbandingan 2:1, yaitu CHCl3 dengan kapasitas 2 dan CH3OH dengan kapasitas 1. Lalu soklat selama 24 jam. Soklat ini berfungsi untuk mengekstrak senyawa yang kelarutannya terbatas dalam suatu pelarut tertentu. Sesudah disoklat selama 24 jam, lanjutkan dengan ekstrak, dipekatkan, dan ditambahkan lagi CHCl3. Kemudian disaring dan filter dipekatkan lagi. Lalu sabunkan dengan KOH atau kalium hidroksida etanolik. Nah, kemudian fraksi yang tak tersabunkan diekstraksi dengan CH3COH atau asam asetat. Nah, kemudian pekatkan fraksi CH3COOH atau asam asetat. Lalu siap dianalisis kandungan steroidnya. Yang kelima, identifikasi dan karakteristik steroid. Identifikasi steroid. Yang pertama ada reaksi Lieberman-Burschard. Diteteskan kloroform pada plat tetes, kemudian ditambahkan dengan larutan ekstrak, kemudian ditambahkan dengan H2SO4 pekat, menghasilkan warna biru, menandakan positif steroid. Yang kedua ada KLP, yaitu ekstrak dilarutkan dengan etanol. Cap noda disemprot dengan anisal sulfat, kemudian dipanaskan, menghasilkan merah ungu hingga ungu, menandakan positif steroid. Yang ketiga, uji Salkowski. Larutkan 0,3 gram ekstrak, ditambahkan dengan 100 ml etanol, dan ditambahkan dengan H2SO4 pekat, menghasilkan cincin merah, menandakan positif steroid. Karakteristik steroid. Substitusi oksigen pada atom C3, suatu sifat khas steroid alam. Substitusi gugus metil angular pada atom C10 dan C13 yang dikenal dengan atom C18 dan C19 berturut-turut kecuali pada senyawa steroid dengan cincin A berbentuk benzoid, contohnya estrogen. Kemungkinan substitusi gugus alifatik atau gugus R pada atom C17 yang dapat diklasifikasikan menjadi golongan sterol, golongan asam empedu, golongan hormon adrenokortikoid, golongan progesteron, golongan estrogen, dan golongan androgen. Tumbuhan yang mengandung steroid. Nah, tumbuhan pertama yang akan kita bahas yaitu kunyit dengan nama latin Curcuma longa. Nama simplasianya sendiri yaitu Curcuma longa rhizoma atau rimpang kunyit. Taksonomi dari kunyit ini sendiri, yang pertama ada Kingdom Plantae, divisinya Magnolepita, kelasnya Liliopsida, ordo Zingiberales, familinya Zingiberaceae, dengan genus Curcuma dan spesiesnya Curcuma longa. Adapun bagian tumbuhan yang digunakan adalah rimpang kunyit. Beberapa senyawa yang terkandung di dalam kunyit ini adalah steroid, terpenoid, alkaloid, glikosida, flavonoid, anthraquinone, tannin, dan minyak atsiri. Aktivitas farmakologi yang terjadi yaitu antiinflamasi, dapat meredakan nyeri haid,
dapat mengatur metabolisme serta meningkatkan imun tubuh. Nah, tumbuhan selanjutnya adalah sirih merah dengan nama latin Piper crocatum. Nama simplesinya yaitu Piper crocatum Valium, daun sirih merah. Taksonominya, kingdomnya ada Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Piperales, familinya Piperaceae, genusnya Piper, spesiesnya Piper crocatum Ruiz and Puff. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah daun. Senyawa yang terkandung di dalam daun sirih merah adalah alkaloid, flavonoid, steroid, tanin, dan minyak sirih. Adapun aktivitas farmakologi yang terjadi adalah antiinflamasi, mengobati diabetes, dan melawan radikal bebas. Maja, Aigle marmelos L, nama simplicia Aigle caulis, dan taksonomi kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Rutacea, genus Aigle, spesies Aigle marmelos L. Bagian tumbuhan batang, senyawa yang terkandung stigmesterol, aktivitas farmakologi, nyeri jantung, stomachikum, dan sedatif. Bakau merah, Rhizopora mucronata lam. Nama simplicia Rhizopora mucronata cortex. Taksonomi kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Rhizoporacea, genus Rhizopora, spesies Rhizopora mucronata lam. Bagian tumbuhan yang digunakan kulit batang, senyawa yang terkandung campesterol, stigmesterol, dan aktivitas farmakologi, luka bakar, obat diare, dan malaria. Selanjutnya, supaya nama simplicia Charicaifolium, taksonominya kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Angiospermae, ordo Charicales, famili Charicaceae, genus Carica, spesies Carica papaya. Bagian tumbuhan yang digunakan itu daun, senyawa yang terkandung ada alkaloid, steroid, tanin, flavonoid, dan saponin. Aktivitas farmakologinya ada antibakteri, penyakit beri-beri, malaria, kejang, perut, penurunan panas, penambah nafsu makan. Selanjutnya ada cabai rawit, nama simplicianya Capsicum fructescensi fructus, taksonomi kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonae, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Capsicum, spesies Capsicum frutescens. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah buah, senyawa yang terkandung alkaloid, flavonoid, terpenoid, steroid, dan saponin. Aktivitas farmakologi yaitu penambah nafsu makan, menormalkan kembali kaki dan tangan yang lemas, batuk berdahak, dan menghilangkan rasa hidung tersumbat dan migrain. Tumbuhan selanjutnya adalah katuk. Katuk memiliki nama latin Sauropus androgynus, nama simplicia katuk Sauropifolium. Katuk memiliki taksonomi kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Euperbiales, famili Euperbiaceae, genus Sauropus, dan spesies Sauropus androgynus. Bagian tumbuhan yang mengandung steroid adalah daun. Senyawa-senyawa yang terkandung di dalam katuk adalah tanin, saponin, flavonoid, alkaloid, protein, kalsium, fosfor, vitamin, dan steroid. Aktivitas farmakologi dari katuk adalah sebagai pelancar ASI, menurunkan demam, sebagai antibakteri, anti-anemia, dan anti-inflamasi. Dan tumbuhan yang terakhir adalah mahoni. Mahoni memiliki nama latin Swietenia mahagoni. Nama simplicia dari mahoni adalah Swietenia mahagoni semen atau biji mahoni. Mahoni memiliki taksonomi kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Sapindales, famili Meliaceae, genus Swietenia, spesies Swietenia mahagoni. Bagian tumbuhan mahoni yang mengandung steroid adalah biji. Senyawa yang terkandung di dalam mahoni adalah alkaloid, saponin, flavonoid, steroid, dan terpenoid. Aktivitas farmakologi dari mahoni adalah antimikroba, sitotoksik, anti-ulcer, antifungi, antiinflamasi, analgesik, antipiretik, hipoglikemik, dan penghambatan agregasi platelet.
Demikianlah penjelasan dari teman-teman kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan di dalam video ini tersampaikan kepada teman-teman semua. Semoga video ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.